Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, Bapak Ian Alfian SPDMM. Yang terhormat Wakasek Humas Ibu Siti Robiah SPD MPD. Yang terhormat Wakasek Sarana dan Prasarana Bapak Arta Bahtiar SPD MPD. Yang terhormat Wakasek Kurikulum Bapak Yudi Haryanto SPD. Yang terhormat Wakasek Kesiswaan Bapak Bima SK Aryo S SPD GR. Yang terhormat rekan saya Guru Bimbingan Konseling Ibu Salbiah SPD dan Ibu Ega Sekar Anggraini SPD. Dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Wali Murid dan yang saya cintai siswa-siswi SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada part 4 dengan tema seminar Festival Beasiswa dan Podcast Alumni pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Riris Nurfajariah sebagai host. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua sambutan oleh Bapak Ian Alfian SPD MM. Selanjutnya ada sosialisasi beasiswa yang akan dipandu oleh Bapak Bima SK Aryo S SPD GR dan pemaparan progres PTN yang akan dipandu oleh Ibu Salbiah SPD. Kemudian ada sesi tanya jawab yang diakhiri oleh penutup. Alangkah baiknya sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada susunan acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ian Alfian SPD MM selaku Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama, Bapak panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan kepada kita semua. Teman-teman mati orang tua wali siswa kelas 12 yang Bapak hormati serta yang Bapak banggakan, alumni yang tergabung dalam Zoom meeting ini dan anak-anakku yang Bapak cintai. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat hingga bisa melaksanakan Zoom meeting ini. Zoom yang ke-1, kedua, ketiga, dan sekarang yang keempat. Zoom yang pertama, ke-1, kedua, dan ketiga itu sifatnya kemarin umum, dan hari ini insya Allah akan mengerucut yaitu kepada beasiswa. Kalau Bapak perhatikan beasiswa sekarang banyak sekali, ya beda dengan zaman Bapak yang tahu dulu hanya Super Semar gitu ya, yang lain enggak. Nah sekarang jangan takut, jangan khawatir pada anak-anakku yang akan kuliah ya, karena beasiswa ini banyak sekali sekarang ya, tinggal maunya sekarang ya. Apalagi kalau ya Bapak cerita, Bapak sendiri jangan takut kalau untuk kuliah, untuk mencari ilmu ya. Bapak mungkin salah satu mahasiswa dari keluarga yang ya orang tua hanya pensiunan gitu ya, hingga bukan orang tua itu ya, masuk semester kedua, Bapak sama orang tua udah Yan keluar aja dari kuliah karena tidak ada biaya. Tapi karena tekad bulat Bapak pengen kuliah dan alhamdulillah selesai juga gitu ya. Itu dengan cara apa Bapak mencari ya untuk biaya kuliah. Nah, kalian sekarang yang
Insya Allah sekarang udah mulai pendaftaran ya. Dari bulan ini ya Bu Riris ya, Bu Sabi ya, Februari ya, mulai yang eligible ya. Iya, Pak. Ini Mulai 15 Februari. 15 Februari ya dipersiapkan, jalur juga banyak sekarang. Ya mudah-mudahan tahun kemarin di posisi 52% yang diterima di perguruan tinggi, ya Bapak berharap tahun depan sama ya, kalau bisa lebih banyak lagi ya. Dan jumlah kelas pun kalau kemarin hanya 5 kelas, kalau sekarang kan 7 kelas. Semoga aja semakin banyak yang diterima di perguruan. Yang kedua, Bapak terima kasih nih kepada Kak Alexandro ya yang hadir hari ini ya dari Universitas Pertahanan ya, beasiswa penuh. Terus yang kedua Kak Dandi Satria dari Unsika, insya Allah ini juga beasiswa penuh. Terus nomor 3 Kak Tesa ya dari Unsud. Bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya ya, apalagi sudah punya sertifikat-sertifikat ya. Di kelas 12 insya Allah sudah di atas 50% punya sertifikat ya, tinggal bagaimana memilih fakultas atau jurusan. Kalian tetap komunikasi dengan guru BP, dengan wali kelas, dengan kesiswaan ya, karena salah saja memilih ya tidak menutup kemungkinan tidak akan diterima ya. Insya Allah SMA 8 punya guru-guru yang potensi ya, BP yang potensi, kesiswaan yang potensi ya. Kemana kalian harus masuk jurusan ya, karena peluang banyak tapi kuotanya sedikit ya. Nah ini mudah-mudahan ya tahun ini bisa lebih banyak lagi ya. Lebih jauhnya insya Allah beasiswa mana saja Pak Bima ya, ikuti dengan seksama Jumit ini ya, dan Bapak mengucapkan selamat ya yang sudah diterima, karena sampai sekarang sudah banyak yang diterima ya Pak Bima ya, jalur Sudah, Pak. beasiswa ya. Ya, jalur beasiswa. Ya, dan Alhamdulillah. selamat ya. Sudah banyak Bapak ini, cuman Bapak lupa lagi ada berapa siswa, tapi yang jelas banyak ya. Nah, ini uh, berarti SMA 8 insya Allah jalur-jalur beasiswa ini banyak. Ya, Bapak pernah megang sekolah yang terbaik di Kabupaten Bekasi. Betul, banyak diterima di perguruan tinggi, sekitar 70% lebih diterima di perguruan tinggi. Bea bea sendiri gitu ya, bea orang tua bukan beasiswa gitu ya. Nah di SMA 8 justru banyak yang beasiswanya. Nah ini mungkin kelebihan daripada SMA 8 ya. Mudah-mudahan uh, yang kelas 12 ini ya bisa mengikuti jejak-jejak yang alumni ya, yang seperti Kak Alek, Kak Dani dan Kak Tesa ya. Ya dari Bapak ya, selamat mengikuti dari awal sampai akhir. Ya itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian kita memasuki acara pertama, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh Bapak Bima, SK Aryo S SPDGR. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Riris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati segenap peserta Waalaikumsalam. dari kegiatan webinar Pasca Sekolah edisi podcast alumni, temanya Festival Beasiswa ya. Jadi ada salah satu cara untuk menembus universitas, diantaranya adalah dengan beasiswa. Karena banyak dari kita pastinya mengalami kesulitan pembiayaan ketika ingin hadir gitu, ingin berkuliah di universitas terbaik di Indonesia. Kalau bicara biaya, yang namanya kuliah itu pasti membutuhkan biaya gitu ya. Seminim-minimnya seorang anak ini sudah bisa menembus kampus, itu pasti ada biaya-biaya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepada orang tua murid, ya kepada Bapak Ibu, dan kepada siswa-siswi, ini juga penting bagi kita untuk menganalisis perhitungan-perhitungan kalkulasi-kalkulasi tertentu bahwa memang dibutuhkan ya biaya untuk masuk ke universitas. Namun, di balik semua itu, ya kadang ada kemudahan-kemudahan yang kita peroleh gitu ya, rizkinya sudah diatur untuk anak itu ya, dimana ketika mereka ingin menembus universitas, nah ini ternyata dapat banyak bantuan. Ada yang belum masuk sudah dapat gratis, ada yang ketika masuk baru memperjuangkan akhirnya dapat juga, ada yang gratisnya bisa di semester kedua, ada yang semester ketiga, ya ada yang setelah tahun pertama, itu juga beda-beda rezekinya anak-anak. Nah, harapannya kita bisa sama-sama menggali ini dari 3 narasumber kita ya. Yang pertama ini dari Kak Alek ya. Kak Alek, apa kabarnya Kak Alek? Ya bisa Puji di Tuhan sehat, Pak. ya, alhamdulillah ya. Kak Alek ini punya nama lengkap Alexandro Hibertus Sianipar ya. Lahir di Betul, Bekasi Pak. 30 November 2003, beralamat di Villa Bekasi Indah 2, Blok G10 nomor 22. Mungkin ada yang dekat alamatnya dengan beliau gitu, bisa main ke rumah nanti tanya-tanya lebih detail. Kak Alek ini ketika bersekolah ini saya ingat sekali bahwa punya hobi berkompetisi nih. Jadi hobinya adalah ikut lomba, lombanya lomba matematika ya. Dari mulai awal masuk sampai dia lulus itu senantiasa ikut beragam kompetisi hingga mengoleksi beragam sertifikat ya, mulai dari yang tingkat provinsi hingga yang tingkat nasional, dan itu berkaitan dengan olimpiade matematika. Nah, Kak Alek ini dapat rezeki ya, lulus dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan, mengikuti seleksi di Universitas Pertahanan ya Republik Indonesia, merupakan salah satu universitas terbaik yang berada di bawah Departemen Pertahanan ya, atau di Kementerian Pertahanan ini. Nah, prodinya yang diambil di sana adalah prodi matematika, dan puji syukur ya berhasil memperoleh beasiswa full. Ya, jadi semuanya juga berkat doa dan kerja keras dari orang tua, dari guru-guru ya, dan juga dari Kak Alek pada umumnya gitu. Kita ingin menggali nih Kak Alek, ketika dulu kepikiran nggak sih bahwa akan kuliah di Unhan tuh? Ah, dulu sih emang udah agak kepikiran sih, Pak. Karena kan di Unhan ini beasiswa full buat semua mahasiswanya. Jadi kayak tertarik aja sih, Pak. Ya, dapat informasinya dari mana tuh dulu tuh? Dulu itu dari salah satu guru SMA 8 juga, Pak. Cuman sekarang udah nggak ngajar di sana. Ya, Itu sama Bu Rahma. Dulu ngajar kimia, Pak. ya dari guru-guru ya. Dari Iya, Pak. guru-guru ya. Jadi untuk informasi ini anak-anakku sekalian, di SMA Negeri 8 Tambun Selatan itu saya men-share informasi hampir setiap hari terkait dengan penerimaan universitas. Nah, kadang ada dari guru BK, dari guru-guru bidang studi, dari wali kelas. Ini mentargetkan ya kalian semua, menyarankan kalian semua untuk ikut jalur-jalur tertentu gitu ya. Nah, selain Unhan pada saat itu, apalagi kampus yang dituju oleh Kak Alek nih?
saat itu saya juga kan masuk eligible ya Pak. Ya, daftar Cuman undangan ya. iya Undangannya daftar kemana? undangan cuman Masih ingat nggak undangannya kemana dulu? waktu itu emang gak terlalu ngincer negeri sih Pak. Saya lebih ke Ya, kedinasan gitu Pak. Terus kalau waktu itu seingat saya undangan saya daftarnya ke UI kayaknya Pak. UI ya. Ya, dulu Iya, nih berarti alumni UI ya. Alumni seleksi tapi ya. enggak. Iya, Ya, alumni ya, seleksi. tapi ya memang sulit untuk menembus UI Iya, gitu kan. betul Pak. Karena tapi bukan berarti cita-cita berhenti sampai di sana gitu ya. Betul Pak. UI gagal ya di Unhan juga jalan gitu kan ya. Karena memang di SMA Negeri 8 selalu kita sarankan bahwa coba beberapa jalur gitu. Jangan sampai oh saya mau ke UI deh, kalau nggak ke UI saya nggak kuliah ya jangan begitu gitu. Karena jalur Iya Pak. beasiswa itu masih banyak di mana-mana gitu. Nah, ketika di Unhan ini berapa saingannya dulu? Ingat nggak Uh, Unhan itu? kalau saingan awal-awal itu pas masih seleksi administrasi itu sekitar 32.000 lebih sih Pak. 32.000 lebih. Tiga Yang puluh dua ribu. diterima Yang diterima hanya 300. 300. Itu Iya Pak. semua prodi ya berarti ya. Iya, Di itu dari matematika semua prodi. sendiri, di matematika sendiri ada Kalau berapa? kalau di matematika sendiri itu ada 25 orang Pak. Jadi kita bisa bayangkan dari puluhan ribu yang daftar, yang diterima hanya 25 orang ya, dan itu luar biasa berarti perjuangannya ya. Bisa nggak cerita ke adik-adiknya nih dan ke orang tua wali murid di sini untuk bisa lolos di Unhan itu seleksinya berapa kali nih kira-kira? Izin Bapak, mungkin saya bisa share screen Oh enggak? buat Oh iya boleh. menjelaskan Saya tentang jadikan Unhan ini sedikit. dulu ya. Saya jadikan co-host dulu ya. Ya, silakan. Di akun saya yang satu lagi ya Pak, Oh, yang mana? yang Ya. Alexandro Hibertus. Oh ya. Oke, sudah. Silakan bisa di-share screen. Ya, sudah terlihat. Oke Pak. Bisa di-play. Oke, saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi saya berkuliah di Universitas Pertahanan Republik merupakan universitas sebuah institusi pendidikan tinggi yang unik karena spesialnya pada studi pertahanan tingkat D3, S1, S2, dan S3. Jadi selain S1 di sini juga ada D3 dan S2 dan S3-nya juga, Pak. Lalu universitas ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 11 Maret 2009. Unhan adalah lembaga pendidikan tinggi terbuka. Unhan memberikan kesempatan bagi para prajurit TNI, ASN, dan sipil untuk mengembangkan ilmu pertahanan dari militer, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan teknologi, Pak. Langsung saja, untuk pejabat Unhan di sini ada Rektor Universitas Pertahanan RI, yaitu Letnan Jenderal TNI Dr. Joni Maroza, dan Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, 3, dan 4 ya Pak. Di sini saya akan lebih ngejelasin S1, tapi ada tambahan D3-nya mungkin jika adik-adik ada yang berminat juga ke sana mungkin. Iya. Untuk D3 Unhan, itu ada 7 program studi, dan untuk S1 Unhan itu ada yang terbaru itu ada 12 program studi, ada 2 Ya, sudah program bertambah ya studi kayaknya ya tahun tambahan ini. di Sudah tahun ini. bertambah. Iya Pak, tahun ini udah tambah. Untuk D3-nya itu ada 7 program studi, yaitu budidaya lahan kering, budidaya tanaman perkebunan, peternakan, penangkapan ikan, pengolahan produk perikanan, teknik permesinan kapal,
agribisnis, perikanan, dan kelautan. Untuk S1-nya itu memiliki 4 fakultas dan 10 program studi. Yang terbaru. Saya lupa, Pak. Bentar, Pak. Nah, ini ya. Untuk S1-nya itu ada program studi kedokteran, farmasi, sejarah militer, ini yang baru untuk anak-anak, untuk adik-adik yang prodi IPS, IPS itu ya. bisa IPS mencoba sejarah militer. Lalu untuk Fakultas MIPA ada prodi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Untuk sains dan teknologi itu ada teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, sarjana informatika, dan teknik hidrologi. Teknik hidrologi ini prodi. Terus mungkin saya akan jelaskan untuk tahapan seleksi itu. Yang pertama kita ngelakuin pendaftaran online, itu udah dibuka pada tanggal 1 sampai 29 Februari ini. Ya, ini untuk yang S1 ya? Untuk S1 ya? Iya, untuk yang Ya, S1. S1. Terus melakukan pengumuman untuk tahap yang lolos administrasi, lalu selanjutnya ada tes kemampuan bahasa Inggris, tes psikologi, tes ideologi, dan pemeriksaan kesehatan semata jasmani. Jadi kayak tes kesehatan jasmani gitu, Pak, olahraga. Ya. Baru sidang akademik, pengumuman kelolosan untuk adik-adik yang lolos diumumkan pada tanggal 21 Mei 2024. Itu ada Selanjutnya tes potensi, menandatangani surat pernyataan. ya, ada tes potensi skolastik juga ya berarti ya? Iya, Saya Pak. lihat ya, tes potensi skolastik Mental ini ideologi dan ya. sama seperti UTBK SNBT ya. Jadi untuk yang bimbel SNBT ya persiapan UTBK ini seleksinya kurang lebih sama ya berarti ya. Ya, lanjut Iya, silahkan Pak. Kak Alek. Baru setelah pengumuman, tanda tangan surat pernyataan dan perjanjian, selanjutnya berangkat ke Akademi Militer di Magelang untuk melaksanakan Diksarmil, pendidikan dasar militer di Magelang. Pas tahun saya itu selama 2 bulan, tapi untuk tahun yang kemarin itu Diksarmilnya nambah jadi 3 bulan. Tuh, Saya kembali ke PPT, Pak. ya. Lalu untuk ya persyaratan untuk masuk S1 Unhan itu persyaratan umumnya paling yang saya tekanin ini untuk rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5 itu rata-rata minimal 80 dan minimal 90 untuk mata pelajaran sesuai persyaratan khusus program Yang di samping studi itu di ya? Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan. Iya. Yang di samping Nah, itu ya? ini untuk Ya. rata-rata rapot nilai semester 5. Jadi buat adik-adik kedokteran itu nilai semester 5-nya minimal untuk pelajaran biologi dan matematika itu 90. 90. Enggak rata-rata, jadi hanya semester 5-nya aja yang Oh, ini semester 5-nya aja. diharuskan 90. Kalau yang Iya. rata-rata itu Tapi 80 ya? kalau rata-rata keseluruhan iya 80, Pak. Lalu untuk yang saya tekanin lagi mungkin ini melampirkan hasil tes IQ minimal 120 untuk hasil tesnya. Biasanya dari sekolah kan suka ngelaksanain ya, Pak ya. Sudah itu, sudah dibagikan. Ngelaksanain tes IQ ada juga ya. Ya. Buat adik-adik yang
merasa belum nyampe di 120, mungkin bisa melakukan tes IQ kembali, karena waktu itu saya juga pas tes itu kelas 10 itu tes IQ saya nggak nyampe Nggak sampai. 120, jadi saya melakukan tes. Iya, jadi untuk Iya. mengikuti seleksi Unhan ini saya melakukan tes kembali sehingga bisa masuk ke grade 120. Di Unhan juga disediakan, ini bersedia tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan di Universitas RI. Jadi kita disediakan asrama di sini. Untuk eh, asramanya sendiri itu semua gratis dan tanpa ada biaya apapun. Termasuk konsumsi, makan, semua sudah ditanggung ya? Iya Pak, Iya. betul Pak. Selanjutnya tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain. Jadi kalau misalnya adik-adik sekarang udah keterima mungkin beasiswa dari instansi lain, ketika antar mendaftar di Unhan, beasiswa tersebut harus diputus gitu Pak. Oh, Jadi gitu. ya, jadi hanya menerima beasiswa dari Unhan saja. Setelah lulus program S1 bersedia menandatangani ikatan dinas apabila memenuhi syarat menjadi anggota TNI. Oh, berarti ikatan dinasnya langsung di TNI ya? Seperti itu ya, langsung langsung Iya, bisa Pak. Jika didistribusikan. memenuhi syarat bisa Ya, langsung berarti menjadi ada anggota tesnya TNI, lagi Pak. nanti ya, ada tesnya lagi ya, ada seleksinya lagi berarti ya. Ada tesnya lagi, Pak. Ya, Iya, betul, Pak. Ini mungkin syarat-syaratnya, ya, berkas-berkas yang harus disiapkan sama adik-adik buat yang mau masuk Universitas Pertahanan. Eh, Udah itu aja sih Pak buat ya. persyaratan. Mungkin aku mau jelasin sedikit tentang Unhan sendiri. Mulai dari kegiatan mahasiswa Unhan nih mungkin ya. Biar adik-adik makin tertarik buat masuk Unhan. Jadi setelah lulus itu kami melaksanakan Diksarmil Chandra di Muka, yaitu pendidikan dasar militer di Akmil, Akademi Militer di Magelang. Itu selama 2 bulan. Latihannya yaitu latihan menembak, bela diri militer, dan pioneering. Nah, ini beberapa kegiatan yang kita lakukan selama pendidikan dasar militer di Magelang. Dan jasmani juga yaitu renang militer, yaitu renang menggunakan baju TNI gitu ya Pak, baju loreng. Iya. Itu harusnya juga menggunakan helm dan tas. Jadi ya, lalu ada jalan sehat dan lari bersama. Kami juga biasa melakukan kebugaran jasmani, melaksanakan eh, giat rutin kesegaran jasmani sebagai pembinaan kebugaran fisik. Selain kebugaran jasmani, kita juga melakukan pembinaan rohani. Kadet mahasiswa selalu melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Terus di sini juga terdapat keluarga asuh resimen, terdapat 50 keluarga asuh. Jadi untuk masing-masing mahasiswanya akan dibagikan keluarga-keluarga yang isinya juga mahasiswa lain dengan eh, kakak-kakak kelas dan adik-adik kelasnya nanti. Kegiatan akademik, ada perkuliahan, praktikum, dan kuliah lapangan. Untuk UKM di Unhan itu ada banyak, ada 16. Yang paling terlihat itu pastinya ada orkestra, drum band, dan paduan suara. Itu yang selalu tampil di mana-mana sih, Pak. Untuk kegiatan non-akademiknya, ya ada olahraga,
basket, kolintang, voli, dan lain-lainnya. Ini merupakan drum band Universitas Pertahanan Indonesia yang dinamakan Canka Praditya Wiratama. Selanjutnya untuk orkestranya terdapat Simponi Praditya Wiratama yang berisikan alat-alat musik klasik yang seperti biola, saksofon, dan lainnya. Lalu kita juga melaksanakan pencak silat merah ini selama setiap hari Sabtu biasanya, Pak. Dan berhasil meraih beberapa juara kegiatan pada bidang silat, emas, perak, dan perunggu. Terus mungkin saya kasih mau menunjukkan seragam-seragam yang ada di Unhan sendiri. Yang pertama itu ada PDL. PDL itu ada 3, yaitu PDL menggunakan topi pet, PDL dengan baret, dan PDL tempur. Selanjutnya ada PDH yang saya pakai. PDH sendiri bisa digunakan dengan mood, baret, askat paga, dan askat paga tergantung pada kondisi kegiatan yang terjadi di kampus. Selanjutnya di sini juga ada piket-piket masing-masing, yaitu jaga batalion. Batalion itu satu angkatan, jadi per masing-masing piket untuk tugasnya memberi arahan untuk kegiatan yang akan dilakukan selama masa perkuliahan dan setelah masa perkuliahan. Terus ada PDPM, pakaian dinas pesiar malam, untuk kita yang pesiar dan menggunakan seragam ini. Lalu ada PDU, pakaian dinas upacara. Ada PDU drum band, ini pakaian dinas yang dipakai untuk memainkan drum band. Terus ada training pack, seragam olahraga, dan seragam merah putih. Ini semua dibagikan per masing-masing mahasiswanya, Pak. Sudah include beasiswa ya itu mah ya? Iya, sudah semua, Pak. Kegiatan terus selain itu kita juga sering sekali melaksanakan kegiatan bersama Menhan, baik acara-acara apapun yang biasanya Menhan jika ada tamu atau apapun itu suka melibatkan kadet Unhan untuk melaksanakan kegiatan di sana juga. Yang paling sering itu kami melaksanakan kegiatan Jarmat, yaitu jajar kehormatan untuk menyambut tamu Menhan, tamu yang dari luar negeri. Lalu untuk tentang Unhan bisa melihat IG Unhan RI yang di sebelah kanan, itu merupakan akun Instagram Unhan yang resmi. Lalu untuk Unhan Main Corps yang di sebelah kiri merupakan akun yang berisikan kegiatan-kegiatan rutin yang kami selalu lakukan di Universitas Pertahanan. Lalu untuk pendaftarannya sendiri, adik-adik bisa melihat syarat yang tadi saya buka itu pada website penerimaan website ini, yaitu penerimaan.idu.ac.id. Sekian pemaparan yang mungkin saya bisa lakukan. Kurang lebihnya saya kasihkan kepada Pak Bima. Ya, terima kasih ya, untuk Kak Alek atas pemaparannya luar biasa. Ya, bisa diakhiri mungkin share screen-nya ya. Mau nanya-nanya nih Kak Alek nih, ketika Unhan ini kan belakangan ya. Jadi istilahnya yang lain sudah keterima, jadi resikonya daftar Unhan itu keterimanya belakangan gitu ya. Yang lain sudah keterima universitas, kadang di Unhan ini masih proses seleksi ya.
Bahkan ketika Iya, Pak. sudah ke Magelang pun masih dalam masa pertimbangan itu kan ya. Artinya kalau misalkan ada hal-hal yang ternyata pelanggaran atau apa dan lain-lain, itu bisa jadi ter eh, diskualifikasi lah dari seleksinya. Bagaimana sih perasaannya ketika dulu berhasil diterima di Unhan gitu, dan ketika sambil dulu menunggu pengumuman Unhan itu, bisa cerita-cerita nggak? Mungkin kalau pas nunggu pengumuman Unhan lumayan deg-degan sih ya Pak. Terus karena kan ini benar-benar beasiswa full, jadi nggak sedikit orang yang mau, dan pastinya saya yakin yang coba itu adalah orang-orang yang luar biasa semua. Jadi benar-benar deg-degan aja sih Pak pas pengumuman itu ternyata lolos. Di waktu tahun saya itu seleksinya untuk TPA dan TPS itu seleksinya online. Lalu setelah itu melaksanakan keberangkatan ke Bogor untuk melaksanakan tes kesehatan dan wawancara. Di situ saya udah bersyukur banget bisa lolos tes akademik di yang online, terus bisa lanjut ke tahap selanjutnya dengan mengikuti seleksi pada pusat di Unhan sendiri. Itu udah cukup yang membahagiakan sih menurut saya, Pak. Dan luar biasa ya. Orang tua gimana perasaannya? Orang tua pastinya bersyukur banget karena masuk di sini merupakan suatu keistimewaan lah buat saya Pak, karena benar-benar universitas ini universitas yang memberikan beasiswa full kepada semua mahasiswanya, mulai dari pakaian, makan, asrama, tempat tinggal, biaya kuliah itu semua nggak ada Pak, semuanya gratis Pol. Jadi kita itu bahkan orang tua itu cukup nganterin aja ke sana, itu udah nggak ada biaya apa-apa lagi sampai lulus nanti. Dan di sini kami juga diberikan uang saku Pak, diberikan uang saku per bulannya. Per Berapa tuh bulannya uang sakunya diberikan tuh? uang saku. Boleh tahu nggak? Eh, Kalau uang sakunya itu setiap semester, nggak, setiap tingkat itu akan terus bertambah. Eh, Buat awal-awal sekitar 600 Pak. 600 itu udah per bulan. Itu menurut saya udah sangat lebih dari cukup karena kami kan juga di sana dapat makan, terus dapat tempat tinggal juga. Jadi uang itu cuman Ya buat eh, jajan lah gitu uang ya. jajan aja ya Ya, Pak, uang jajan paling aja paling gitu. nggak bayar uang kas. Iya, iya bayar Iya, uang kas mungkin ya Pak ya. Jadi iya, benar-benar bersyukur banget sih Pak bisa masuk ke sini dengan eh, beasiswa yang luar biasa fullnya. Di sini benar-benar orang iya. tua itu kalau nggak ngasih duit apa-apa itu masih bisa hidup di situ Pak. Nah, Benar-benar ini kalau mantap. misalkan kan ada S1 ada D3 ya. Saya lihat di timelinenya juga berbeda tuh pendaftarannya. S1 yang Iya Pak. sekarang, D3 yang berikutnya. Semua prosedur, timeline sudah dibagikan ya ke grup angkatan 4 kelas 12, juga sudah saya bagikan ke orang tua wali murid. Nah, kira-kira untuk beasiswa Unhan ini, kalau misalkan di S1 gagal, ada kemungkinan nggak bisa daftar di D3 pada tahun yang sama? Mungkin kalau bisa atau enggaknya mungkin bisa dilihat dari jadwalnya mungkin ya Pak. Ya, Jadi kalau misalnya dilihat dari jadwalnya memang
tidak bentrok atau emang Saya itu ya. menyelesaikan seleksi Unhan yang S1 terlebih dahulu, mungkin bisa mencoba di D3-nya. Iya. Cuman mungkin kekurangan di D3-nya itu jauh, Pak. Ada Di mana tuh? di Belu, NTT, Pak. Wow, luar Iya, biasa. Berarti ada di NTT ya. iya, Tapi Pak. D3 ini syaratnya lebih lebih rendah ya. Maksudnya dari nilai rapor, kemudian syarat ininya ya. Apa Iya, namanya, betul, Pak. batas nilai-nilai tertentu saya lihat lebih rendah karena kan memang kadang kan kita tidak tahu, mungkin kalau Kak Alek kan memang dari segi rapor dulu eligible, kemudian juga nilai akademiknya bagus ya, eh, masuk ke S1. Mungkin ada dari adik-adiknya nih yang secara rapor standar-standar aja, papan tengah lah gitu istilahnya. Mau daftar ke Unhan juga mungkin bisa ya di D3 ya. Dan itu kan segalanya sudah dijamin. Jadi saya rasa meskipun jauh juga tidak masalah ya. Iya, betul, Pak. Artinya malah bisa bertualang keliling Indonesia, ini pengalaman yang luar biasa ya. Karena mungkin di sana fasilitasnya yang mendukung untuk kegiatan yang berkaitan dengan Universitas Pertahanan. Tapi uniknya D3 pertahanannya kayak mirip-mirip IPB ya. Eh, saya kurang tahu sih kalau itu, Pak. Prodi-prodinya ya, banyak yang dari jurusan peternakan, pertanian. Mungkin memang sih itu semua juga masuk ke dalam program apa? Departemen Pertahanan ya kalau untuk saat ini ya. Jadi Iya, betul, Pak. bahwa salah satunya adalah ketahanan pangan gitu ya. Karena di negara-negara maju pun kalau kita lihat mereka bisa menang perang kalau mereka punya lumbung. Karena perang itu dilihat dari bagaimana persediaan cadangan logistik untuk pangan dari satu negara. Kalau dia cadangan logistiknya rendah, perang juga biar kata alatnya canggih-canggih juga nggak tahan lama, kalah gitu kan. Ya Iya, mungkin betul, Pak. salah satu diversifikasi nih dari Universitas Pertahanan. Ya, terima kasih Kak Alek atas paparannya. Nanti jangan kemana-mana dulu karena nanti di akhir ada sesi tanya jawab ya. Iya, Pak. Semoga kalau banyak yang nanya, untuk yang bertanya bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya, nanti bisa dicatat dulu ya atau dikirim dulu ke kolom pesan supaya nanti bisa dibantu oleh MC untuk tanya jawabnya. Ya, terima kasih. Semoga sukses selalu untuk Kak Alek dari Universitas Pertahanan. Ya, berikutnya Amin, amin, amin. kita Makasih, Pak. kasih tepuk tangan dulu semuanya ya. Bisa di reaction itu ada fitur tepuk tangan, kita bisa tepuk tangan bareng-bareng melalui Zoom ya. Ya, silahkan untuk para audiens sekalian, kita beralih kembali ke yang berikutnya, yaitu dari Universitas Singaperbangsa ya. Oh ya, ada apa Bu Salbi? Oh ya, Enggak, Pak. ya, ya dari Universitas Singaperbangsa ini ada Kak Dandi ya. Kak Dandi, silahkan Kak Dandi, bagaimana kabarnya? Ya, sebagai informasi ya Kak Dandi ini adalah salah satu alumni terbaik SMA Negeri 8 Tambun Selatan selain Kak Alek dan juga Kak Tessa ya. Ya, Kak Dandi ini dia di Unsika ya. Lahir di 19 September 2003, beralamat di Perumahan Geraha Melasti, tahap 2, Arjuna Blok FB 44 nomor 3, Tambun Selatan. Di Universitas Singaperbangsa ini, Kak Dandi ini ambil jurusan farmasi ya. Kemudian jalur masuknya melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan prestasi. Nah, Kak Dandi ini kalau Kak Alek dulunya sempat aktif di kepramukaan, oh ya lupa tadi ya. Kalau Kak Dandi ini dulunya merupakan ketua dari English Club SMA Negeri 8 Tambun Selatan, ya, aktif juga di OSIS dan Kak Dandi ini juga aktif dalam berbagai kompetisi. Kalau Kak Alek tadi matematika, Kak Dandi ini kompetisinya desain grafis ya, Kak Dandi ya. Desain grafis, desain poster, dan berhasil memenangkan berbagai kejuaraan mulai dari kejuaraan kaligrafi, poster, desain-desain, komik ya dan lain sebagainya hingga tingkat nasional. Nah, jadi termasuk juara nasional juga ini.
Nah, aslinya Kak Dandi ini punya kembaran ya Kak ya? Iya betul Bapak. Namanya Kak Dendi ya. Jadi ada dua ini, ada Kak Dandi, ada Kak Dendi. Kalau Kak Dendi di Unsika Di, juga ya, iya Bapak dia benar. jurusan Tiga prodi itu. Jurusan eh, teknik elektro. teknik elektro. Mungkin ada hari ini, kalau ada bisa dadah-dadah biar bisa saya sorot juga nanti. Ya, jadi luar biasa, sudah kembar dari SMA 8, berprestasi, sama-sama punya record prestasi yang unik, dan juga keterima jalur undangan di Universitas Singapura Bangsa, dua-duanya. Yang satunya farmasi, yang satunya teknik elektro. Nah, si kembarannya Kak Dendi ini mendapatkan beasiswa KIP kuliah ya Kak ya. Iya Tapi betul Bapak. dikarenakan kembar ini sempat bermasalah pada saat awal, bahwa yang dikasih KIP kuliah itu hanya satu, ya dari satu keluarga ya, sehingga yang bisa dapat cuma kembarannya doang. Awalnya sempat pusing juga ya Kak Dandi ya, Iya betul sempat Bapak. curhat juga ke saya ya, alhamdulillah. Tapi beasiswa itu nggak hanya satu, rezeki itu sudah diatur oleh Allah ya, oleh yang maha kuasa sudah diatur. Nah, alhamdulillah Kak Dandi ini berhasil meraih beasiswa pendidikan Indonesia ya, dari jalur beasiswa yang lain ya. Jadi dua-duanya ini luar biasa, sudah kembar. Alhamdulillah di SMA 8 tiap tahun ada aja anak kembarnya loh. Jadi nah sekarang dari KD ini nanti di bawah-bawah juga kelas 11 ada yang kembar ya. Nanti mungkin spesialis anak kembar nih SMA 8 ya. Mudah-mudahan kembar-kembaran dua-duanya berprestasi. Nah, di sini bisa cerita lebih jauh nggak Kak Dandi, berkaitan dengan ketika awal kuliah ini kan seleksi jalur undangan ya. Jalur undangan notabene kita memasukkan prestasi ya, karena prestasinya sudah sampai level nasional ya. Pada saat itu mah saya yakin gitu untuk besar penerimaannya, apalagi daftar ke Unsika. Kenapa sih pilih Unsika nih? Bisa jelaskan nggak? Oke baik Bapak. Oke, izin Bapak. Jadi yang pertama kali gitu saya memilih UNSIKA kenapa? Karena saya sendiri kan masih bantu orang tua ya Bapak ya. Jadi saya memilih universitas yang terdekat dahulu. Kemudian setelah saya research mengenai universitas yang terdekat dan juga saya melakukan gitu kepada Salbia gitu, ternyata universitas terdekat salah satunya Unsika Bapak. Nah, jadi Iya. saya sebelum itu ya pastinya kita belajar dulu Bapak, terus meraih beberapa prestasi yang nantinya akan disertakan gitu di SNMPTN. Nah tentu dari prestasi yang saya punya itu sekitar 8 lebih ya Bapak ya. Nah saya itu harus menseleksi beberapa sertifikat yang akan saya cantumkan di SNMPTN, mulai dari sertifikat kejuaraan yang tinggi terlebih dahulu serta tanda tangan yang ada di dalam sertifikat tersebut gitu. Terus juga saya menyatakan nilai saya gitu dan melakukan beberapa bimbingan konseling juga ke Bu Salbia mengenai prodi apa, dan juga kan banyak gitu ya Bapak ya yang Iya. mendaftar di Unsika, tapi karena kita eligible gitu, berbagai macam eligible seperti adik saya mungkin lebih tinggi gitu eligible-nya. Jadi saya lebih, ketika kita pengen ingin memiliki prodi yang sama itu nggak bisa gitu Bapak. Jadi kita harus realistis dengan keadaan kita saat ini. Jadi ketika saya pengen kategori elektro juga gitu sama adik saya. Cuman saya lebih rendah gitu nilainya daripada dia, hanya beda 0, berapa gitu. Jadi saya memilih prodi yang lain. Begitu juga dengan teman saya gitu Bapak. Ketika ingin di prodi saya, dia lebih rendah nilai daripada saya. Kemudian dia memilih prodi lain gitu. Alhamdulillah semua dari teman saya yang di Unsika gitu, hampir semuanya lolos gitu Bapak Iya, dari hampir semuanya bimbingan lolos ya. konseling. Ya, Ya jadi Bapak. banyak alumni SMA 8 yang kuliahnya di Unsika. Ya, pada dasarnya bukan karena memang bisanya di Unsika ya. Padahal saya Ya, yakin mau ke daftar ke UI, daftar ke ITB, daftar ke kampus yang lain juga bisa. Namun kadang ada beberapa peserta didik SMA 8 yang dari struktur keluarga punya banyak tanggungan ya, punya banyak tanggungan, masih harus merawat orang tua yang sakit, atau bahkan ada yang yatim piatu, ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang orang tuanya tidak sakit-sakitan. Jadi harus
berpikir bagaimana caranya agar kita bisa kuliah, tapi juga tidak melalaikan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga untuk menopang agar keluarga bisa tetap survive gitu ya. Dan ini sebuah perjuangan yang luar biasa ini. Ya, jadi saya pernah ditanya Kak Dandi, kenapa sih anak SMA 8 kok bisanya cuma masuk Unsika? Jangan salah gitu kan. Yang masuk Unsika juga bukan tidak bisa diremehkan, karena di sana juga banyak juara-juara tingkat nasional yang di Unsika ya, karena memang rasionalitas dari pemikiran itu bahwa di sana dekat, terjangkau gitu kan ya. Karena juga kadang masuk Unsika pun masih memikirkan beasiswanya ya. Masih memikirkan beasiswa. Bisa cerita nggak sih tentang beasiswa yang sekarang didapat ini? Oke, Bapak. Ya. Ya, jadi beasiswa yang saya dapat ini karena saya nggak lolos gitu dalam KIP gitu ya. Jadi ketika pengumuman KIP hanya ada nama adik saya gitu. Nah, Ya, adiknya kemudian lolos. Adiknya lolos. ya, Tapi ya Dandi Bapak. nggak lolos gitu ya? Iya Bapak nggak lolos. Jadi luar biasa tuh Bapak Ibu ya, siswa-siswi sekalian. Padahal ini kondisinya sama-sama tidak mampu. Kenapa? Sama-sama karena kembar kan hitungannya ya. Kembar. Ibarat kalau kita hitung nih, ya kalau kembar itu kalau kakaknya tidak mampu, ya adiknya juga tidak mampu kan. Tapi adik lolos ya. Adiknya lolos ya. Iya Bapak. Adiknya Ya, lolos KIP gitu. Kakaknya tidak lolos gitu. Dan itu pasti pusing ya pada saat itu ya. Gimana nih adik iya saya betul Bapak. udah beasiswanya clear gitu kan. Sementara saya masih harus menanggung beban. Nah, terus selanjutnya gimana tuh? Iya Bapak. Jadi selanjutnya itu saya kan sedih gitu Bapak. Beberapa bulan gitu. Kemudian saya itu nggak menyerah gitu aja. Saya pikir bahwa ketika prestasi yang saya dapatkan selama di SMA dengan dukungan guru-guru, terus juga dengan nilai saya yang saya punya gitu, saya meresearch beberapa beasiswa. Di antaranya ada beasiswa unggulan serta ada BPI. Nah kemudian yang buka itu kebetulan itu BPI. Jadi ketika itu sebenarnya saya itu ingin mendaftar semua beasiswa. Cuma yang buka ini adalah BPI terlebih dahulu, Bapak. Nah, kemudian saya mengambil BPI dengan jalur BIM atau Beasiswa Indonesia Maju. Di mana Beasiswa Indonesia Maju ini, BPI ini juga termasuk dari naungan Kemendikbudristek yang termasuk dalam unggulan, LPDP, terus juga ada KIP, terus Iya. ada beberapa beasiswa lainnya gitu, Bapak. Nah, kemudian di situ kita itu di dalam seleksi kan ada pelaku budaya, terus ada calon guru SMK Indonesia Maju. Saya mengambil beasiswa Indonesia Maju, Bapak. Nah, di sini ada beberapa persyaratan di mana persyaratannya itu adalah mempunyai prestasi, Bapak. Jadi menurut saya SMA 8 kan banyak prestasi. Terus bisa mengikuti beasiswa ini ketika mereka diterima di perguruan tinggi gitu, Bapak. Iya. Tar dulu, Nah, sebentar ya, saya potong dulu nih berkaitan dengan ini ikut beasiswa itu berarti awalnya kan kuliah dulu ya. Berarti kondisi sudah ya kuliah ya. Bapak. Sudah kuliah, sudah bayar Iya, berarti ya. Bapak. Sudah bayar Iya, ya kan. Bapak. Pada saat itu kena UKT berapa? UKT-nya Saya kena UKT 2 sekitar 1 juta, Bapak. 1 juta ya. 1 juta 1 semester. Ya, jadi 1 juta 1 semester itu kurang lebih kalau dibagi per bulan itu 80.000 ya kayak. Iya 80.000 ya. Enggak 80.000, 160.000. Ya 160.000 per bulan ya Iya, kan. Jadi UKT-nya dapatnya 1 juta per semester. Berarti ini sudah membayar terlebih dahulu ya. iya betul Bapak. Bayar baru ketika sudah masuk kuliah ikut seleksi-seleksi beasiswa gitu kan ya. Nah, karena kadang ada anak-anak dan orang tua murid yang bilang, ah saya mah kuliah kalau nggak bayar nggak mau. Kalau bayar, kalau harus bayar nggak mau ya jangan salah gitu. Belum tentu ketika bayar itu seterusnya bayar, bahwa masih banyak yang bisa diperjuangkan ketika sudah ada di kampus. Beasiswanya seabrek-abrek dan pasti bisa dapat beasiswa kalau memang dari SMA itu sudah diupayakan untuk memupuk prestasi yang maksimal. Ya, diantaranya Kak Dandini. Nah, terus seleksinya berapa kali itu untuk BPI itu? Baik Bapak, untuk seleksi sendiri itu kita itu 3 kali dari tahap administrasi, terus sampai juga
sampai pemberkasan nanti setelah ditetapkan jadi penerima gitu Pak. Nah, Ada untuk tesnya? seleksi Ya. administrasi sendiri itu kita ya ada Bapak. Jadi itu wawancara mungkin. Nggak ada tesnya sih. Cuma lebih ke wawancara aja nanti. Oh, wawancara Untuk aja ya berarti administrasi ya? sendiri itu ya gitu, Pak. Untuk administrasi sendiri itu kita berkas dan juga tentunya kita harus menyertakan prestasi minimal itu dari provinsi, nasional maupun kabupaten. Terus juga kita melakukan kurasi terlebih dahulu Bapak. Jadi setiap sertifikat yang kita punya itu dikurasi. Untuk kurasi itu untuk apa? Untuk mengetahui apakah sertifikat kita ini termasuk sertifikat yang bagus gitu. Kayak dari struktur kepanitiaan untuk sertifikat ini jelas atau tidak, terus juga untuk jurinya apakah profesional atau tidak, terus bagaimana penyeleksiannya beberapa anggota yang diikuti dalam kompetisi ini gitu Bapak. Dan alhamdulillah dari 8 sertifikat yang saya sertakan semuanya lolos kurasi semua. Wis, luar biasa ya. Ya, Berarti semua ada beberapa sertifikatnya untuk seleksi ya. Ya Bapak, betul. Jadi nah, ada beberapa juga administrasi yang dilakukan gitu. nah Mulai dari berarti berkas-berkas ya berarti ya Pak. nggak dites tulis ya, nggak mengerjakan Enggak soal Bapak. ya, nggak tuh. Jadi Enggak. tidak mengerjakan soal, hanya sertifikat, rapor, ya kan, administrasi. Jadi tujuannya kadang di SMA 8 ini kan temanya semangat berprestasi ya. Nah, ada malah di tagline depannya itu semangat berprestasi. Ya karena itu tujuannya. Jadi suatu saat siapa tahu prestasi yang kita perjuangkan kali ini, ya jalan jauh, ya siswa ke Bandung lomba, kemana lomba, ke sana sini lomba. Nah, itu harapannya kelak bisa jadi eh, salah satu wasilah gitu ya untuk dapat rezeki lebih banyak lagi di ketika mereka kuliah gitu ya. Dan itu hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya ya, hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau syarat yang dari BPI ini sendiri yang kira-kira harus dijadikan perhatian nih bagi adik-adiknya mungkin yang ingin ikut beasiswa dengan model yang sama tuh apa ya? Baik, Bapak. Untuk syaratnya sendiri harus ketika diterima gitu, jadi mahasiswa baru harus langsung mendaftar gitu Bapak, karena untuk beasiswa ini tidak bisa untuk ongoing. Jadi ketika mereka sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, mereka menyertakan LOA atau bukti mereka itu diterima, dan juga nanti ada beberapa administrasi itu seperti membuat motivation letter, dan juga kelebihan dan kekurangan kita itu disuruh untuk menulis Menulis ya. tentang kelebihan kekurangan kita gitu. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam kelebihan serta kekurangan serta motivation letter, dan juga tentunya ada esai yang harus kita miliki gitu. Di situ kita disuruh untuk membuat esai tentang komitmen kalian itu kepada Indonesia pasca studi yang kalian tempuh saat ini, sebanyak 1.500 kata. Oh, jadi mengumpulkan esai 1.500 kata, ada motivation letternya, ya Ya, karena memang untuk bisa dapat beasiswa ini ya harus punya visi misi yang jelas ya. Jadi mulai dari sekarang ya betul Bapak. siswa-siswi kelas 12 silahkan belajar menulis ya. Bisa nanti berkonsultasi kepada bidang kesiswaan atau BK ketika meskipun sudah lulus ya. Banyak kadang dari kakak-kakak kalian yang sudah lulus sekalipun ini berkonsultasi berkaitan dengan motivation letter, esai untuk menembus seleksi beasiswa. Jadi harapannya ya esainya dibantu, diedit, dicek dulu gitu supaya jadi esai terbaik yang harapannya bisa menjadi motivasi juga gitu ya buat para penerima beasiswa bahwa oh anak ini harus saya terima karena dia punya visi dan misi yang jauh ke depan tentang Indonesia gitu. Kalau untuk eh, besaran beasiswanya sendiri berapa itu kalau untuk BPI? Menurut saya BPI ini sendiri itu beasiswa yang paling dana pendidikan yang paling tinggi ya Bapak, daripada Ya. KIP beasiswa unggulan gitu. Karena setiap semester atau setiap per bulannya itu kami saya itu mendapat 1,2, tapi dalam 3 bulan sekali gitu dikirimnya Oh, gitu. Cuma 1,2 ya. dananya per bulan, iya Bapak. Betul. Berarti
Ya, Itu biaya kuliah sudah termasuk uang saku berarti ya? iya beda lagi UKT sama itu baru biaya saku gitu Pak. Oh, belum di luar UKT-nya ya? Iya benar. Ya dalam artian berapapun biaya UKT yang ada di kampus, biaya kuliahnya dibayarin oleh BPI, oleh beasiswa pemerintah. Nah, kemudian dapat lagi uang saku gitu yang digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di kampus. Ya sebesar berapa tadi? 1,2 per bulan ya. Iya Bapak. 1,2 per bulan atau sekitar kalau per 3 bulan berarti dapatnya 3,6 ya atau 7,2 juta per semester. Itu digunakan nanti oleh mahasiswa untuk banyak ya karena kebutuhan kuliah itu tetap banyak ya Mas Dendi ya. Kita Iya betul mengerjakan Bapak. tugas, fotokopi, printing, jilid, mengumpulkan laporan, membeli bahan praktikum dan lain sebagainya. Itu untuk transport mondar mandir kuliah itu pasti membutuhkan biaya juga gitu kan ya. Belum yang kuliahnya di luar kota pasti biaya untuk ngekos, biaya hidup, biaya makan ya dan lain sebagainya. Nah, pastinya itu disupport oleh beasiswa ya dan itu sebuah keunggulan tersendiri ya. Harapannya dari Mas Dandi ini bisa terus istilahnya kuliah dengan baik ya supaya beasiswanya terus dipertahankan. Ada syarat nggak dari beasiswanya untuk IPK dan lain sebagainya? Untuk syarat sendiri dari kami tuh dari beasiswa yang saya tempuh ini ada Bapak. Dari IPK sendiri kita per semester harus di atas 3,25 dan juga harus menyertakan gitu plan next semester atau semester saat ini kita itu sedang apa gitu. Kita menjelaskan untuk setiap pencairan Rencana sendiri itu ada yang per bulan UKT, terus juga ada yang per tahun dana buku itu sekitar 5 juta, terus oh juga ada ada lagi itu. dana skripsi. Iya Bapak, ada lagi dana kesehatan, terus juga ada dana penelitian untuk skripsi gitu, Bapak. Oh iya, coba-coba kita total dulu nih. Uang saku 1,2 per bulan ya. Ya, UKT sudah dibayarin. Ya, dapat lagi dana buku ya itu ya. Dana ya Bapak. buku ya sekitar 5 juta rupiah. Ya karena memang buku kuliahan itu mahal-mahal ya Kak ya. Saya aja dulu kuliah biologi Iya sekali Bapak, beli betul. buku ada 500.000, 700.000. Ya, kemudian dapat lagi untuk persiapan dana penelitian dan skripsi ya berarti ya. Iya betul Bapak. Artinya beasiswa ini sudah full satu paket sampai lulus, insya Allah gitu bisa kuliah dengan baik, kuliah dengan lancar gitulah. Nah, ada Iya tagihan betul Bapak. seperti pengabdian masyarakat yang disyaratkan oleh beasiswa. Jadi kita itu disuruh mengabdi gitu, suruh untuk mengabdi selama 5 tahun. Kan beasiswa ini kan ada untuk kelas 12 Ya, ketika diterima di PTN, ada juga untuk kelas 11 Bapak. Jadi kelas 11 ini betul. diperuntukkan untuk di luar negeri gitu Bapak. Jadi Ya. dipersiapkan untuk kelas 11 itu di luar negeri. Jadi Nah, ada yang dalam negeri, ada yang ya luar ada yang negeri. luar negeri gitu ya. Namanya yang di luar negeri namanya beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini nanti mulai pembukaannya adalah di pertengahan pertengahan bulan ini ya. Pertengahan tahun ya biasanya ya. Pertengahan tahun. Iya betul Bapak. Nah, itu bagi siswa-siswi kelas 11 nih, orang tua kelas 11 yang sudah meraih prestasi tingkat nasional dan internasional. Jadi kita selalu membuka ini sekarang Kak Dandi, dari dulu juga sebenarnya sudah seperti itu ya, untuk Iya, beragam kompetisi nasional dan internasional ini yang bisa diikuti oleh para peserta didik ya. Nah, oleh karena itu silahkan diikuti alurnya kalau misalkan anak bapak ibu atau adik-adik sekalian, siswa-siswi sekalian bisa berprestasi dapat sertifikatnya, maka kalau ingin kuliah ke luar negeri itu nanti pertengahan tahun 2024 untuk kelas 11 itu ada pembukaan jalurnya ya di program beasiswa Indonesia Maju dan bisa nanti di kelas 12-nya kuliah di luar negeri berarti ya secara gratis dari pemerintah. Itu luar biasa. Ya, terima kasih ini Kak Dandi atas informasinya. Mungkin ada kalimat motivasi atau ini untuk adik-adiknya berkaitan dengan kuliah dan beasiswa.
menurut saya ketika kalian nggak diterima di suatu tempat gitu, jangan menyerah gitu, karena Allah itu atau Tuhan itu telah memberikan suatu yang terbaik buat kita. Bisa jadi diterima di suatu tempat yang kita inginkan, kita ternyata diterima di suatu tempat yang kita butuhkan. Jadi lebih baik dari tempat yang kita inginkan tersebut. Jadi jangan menyerah gitu, tetap doa, ikhtiar, usaha, dan tawakal itu kuncinya. Dan jangan lupa selalu minta restu orang tua setiap sesuatu yang dilakukan. Iya. Kalau orang tua sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat semua. Sehat semua ya, ya. Salam buat orang tua ya, kakak-kakak sekalian ya. Luar biasa ini perjuangannya membesarkan anak kembar, itu tidak terbayangkan oleh kita semua yang mungkin anaknya secara satuan gitu ya. Kalau ini kan paketan ya, sudah sepaket lengkap gitu ya. Dan istilahnya itu jadi sebuah tantangan tersendiri ya untuk rekan-rekan ya, silahkan, khususnya yang kemarin rencana mau daftar Unsika ya, siapa tahu bisa mengikuti jejak Kak Dandi ya dan Kak Dendi untuk meraih beasiswanya. Dan nanti diterima ya Kak ya, kalau adik-adiknya yang dari Unsika mau konsultasi langsung saat sudah keterima dan lain sebagainya, mohon diarahkan gitu ya. Bisa mungkin Iya ini begitu Pak. ya, bisa langsung menghubungi nanti untuk diarahkan. Nanti kalau butuh nomor kontak personnya ya bisa menghubungi Pak Bima berkaitan dengan kakak-kakaknya yang tadi sudah melakukan presentasi. Ya, terima kasih untuk Kak Dandi ya atas pemaparannya yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk informasinya. Semoga kelak ada adik-adiknya yang mengikuti jejaknya untuk memperoleh beasiswa serupa. Ya, silakan bisa istirahat dulu sambil menunggu nanti sesi tanya jawab. Ya, bagi yang ingin bertanya silakan sudah bisa mulai mengirimkan pertanyaan ya di kolom komentar. Sambil kita menunggu ini presentasi paparan dari yang pemateri yang terakhir ini ya, dari Kak Tessa ya. Kak Tessa, assalamualaikum Kak Tessa. Waalaikumsalam. Nah ya, ini Kak Tessa ini merupakan salah satu lulusan terbaik juga dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Ya, dia aktif sebagai BPH OSIS. Ya, Kak Tessa ini aktif sebagai BPH OSIS dan juga aktif dalam berbagai kegiatan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, si Kak Tessa ini lahir 1 Juli 2005, tinggalnya di Buak ya, Kampung Buak Jaya, RT 4 RW 2 ya, kagak ada nomornya, kagak ada jalannya, saya juga nggak tahu tuh. Kalau ke sana mungkin mampir harus Sherlock dulu katanya. Takutnya nyasar ya. Nah, ini sekarang Kak Tessa ini kuliah di kampus Universitas Jenderal Sudirman atau kita kenal sebagai UNSUD, program studi hukum, masuk melalui jalur undangan dan merupakan juara umum dari kelas 12 bidang IPS ya pada saat itu gitu. Nah, motivasinya sukses bukanlah final, kegagalan tidak fatal, keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Dulu ini Kak Tessa ini aktif di berbagai organisasi mulai dari ketika sekolah hingga saat ini ya di BEM juga ya Kak Tessa ya. Di BEM Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian juga dulu pernah menjadi duta lingkungan hidup atau Grand Generation Jawa Barat, ya sebuah capaian yang luar biasa. Dan di jenjang kuliah juga Kak Tessa ini meraih berbagai juara-juara dalam kompetisi-kompetisi di bidang hukum. Ya, Kak Tessa kuliah di UNSUD ini jauh-jauh dari Buak ya sampai ke UNSUD ya di Jawa Tengah. Ini pastinya motivasinya luar biasa dan beliau meraih KIP Kuliah Merdeka. Ya, jadi kalau KIP Kuliah Merdeka itu ada beberapa level ya rekan-rekan sekalian. Ada yang harus mengisi 8 tab, 8 formulir ya. Ada yang harus mengisi 5 formulir. Nah, Kak Tessa ini KIP-nya prioritas. Karena mungkin nanti bisa diceritakan ya kenapa kok bisa jadi prioritas gitu loh. Karena dia hanya mengisi 3 formulir, kemudian
langsung diprioritaskan sebagai penerima KIP. Untuk KIP sendiri, ada yang memperoleh KIP ketika kuliah itu di awal, jadi KTSA ini tergolong yang belum masuk, istilahnya baru daftar, sudah dapat KIP, ketika keterima langsung otomatis semuanya difasilitasi oleh KIP. Ada yang KIP-nya harus berjuang dulu, jadi masuk dulu, keterima dulu, kemudian baru mengajukan KIP. Ada yang KIP-nya di kemudian waktu, jadi masuk dulu, keterima dulu, daftar dulu, bayar dulu, baru kemudian mengurus KIP. Nah, Kak Tessa ini KIP-nya prioritas paling awal gitu ya. Kak Tessa mungkin bisa diceritakan Kak Tessa perjuangannya gimana bisa kuliah di Prodi Hukum Unsud ya. Kemudian juga bagaimana dulu proses mengurus KIP-nya, berikut juga dengan kondisi keluarga sebagaimana yang digambarkan untuk prasyarat KIP ya. Silakan untuk Kak Tessa. Kalau untuk perjalanan ke Universitas Jenderal Sudirman itu sendiri juga panjang banget ya Pak. Iya. Aku waktu itu pikir bolak-balik nih ke kecamatan untuk betulin nama karena nggak sesuai penempatan titik, sampai 2 kali bolak-balik ke kecamatan dan ke sekolah juga. Terus waktu itu sempat bingung nih mau milih jurusan apa karena orang tua maunya apa, aku maunya apa, sampai harus konsultasi ke BK berapa kali, terus ke Pak Bima juga. Lalu kalau untuk KIP sendiri itu aku pemberkusan dibantu oleh pihak sekolah, khususnya dibantu sama Pak Bima dan Bu Salbia. Kenapa aku bisa dapat KIP prioritas? Karena itu keadaan orang tuaku salah satu sudah nggak ada, sudah meninggal, terus dengan kondisi orang tua tidak memungkinkan lagi untuk kerja, jadi dibantu sama Pak Bima untuk mendapatkan KIP itu sendiri, gitu Pak. Ya, ketika mengisi KIP dan ternyata bisa keterima di kampus Unsud ya, bagaimana perasaan Kak Tessa dan juga orang tuanya nih? Alhamdulillah senang banget sih Pak, apalagi Ibu karena kan sudah nggak bekerja, jadi dapat bantuan dari KIP itu sendiri juga udah lumayan banget. Terus juga memudahkan gitu loh Pak, karena kan aku di KIP ini cuma bantuan biaya pendidikan saja. Otomatis untuk biaya hidup itu masih di-cover sama orang tua dan keluarga. Jadi alhamdulillahnya itu beban keluargaku juga sih Pak. Dapat total UKT-nya berapa awal tuh kira-kira? Atau sudah langsung nol UKT-nya? Kalau UKT tetap di 2.400.000 itu langsung dibayarkan oleh pemerintah. Oh, langsung dibayarkan ya. UKT 2.400.000 itu langsung dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian ada uang saku? Kalau untuk uang saku itu sendiri nggak ada sih Pak, karena aku dapat KIP itu di skema 2, jadi nggak ada sama sekali bantuan biaya hidup. Nah, jadi ada beda-beda ya. Ada skema 1, ada skema 2, ada skema sekian gitu ya. Jadi KIP beraneka ragam ya beasiswa. Kalau tadi Kak Dandi dapat uang saku, ya tadi Kak Tessa tidak dapat uang saku ya. Kondisi sudah tidak ada ayah ya. Mandiri sekali betul. dari waktu sekolah di SMA juga luar biasa perjuangannya. Yang membantu kegigihannya diantaranya adalah orang tua ya. Saya lihat Kak Tessa berapa kali menghadap ke saya dengan ibu dan kakak ya. Ya pada saat itu semuanya support sekali ya, support sekali. Gimana caranya ya Kak Tessa ini bisa jadi utusan buak yang kuliah di kampus negeri gitu kan. Karena mungkin dari segi latar belakang keluarga pada saat itu rata-rata tidak ada yang kuliah ya Kak Tessa ya. Tidak ada yang kuliah. Banyak yang apalagi sampai ke Unsud gitu ya. Sampai ke Unsud gitu kan. Nah, terus sampai di sana pun akhirnya terwujud gitu ya. Dulu cita-citanya pun di bidang hukum, berkarir di bidang hukum ya, karena berkaitan dengan banyaknya tindak kriminalitas dan juga miskonsepsi hukum yang ada di
daerah Sumberjaya dan sekitarnya gitu ya. Yang di daerah Buwak dan sekitarnya. Jadi atas semangat itu ya gimana caranya saya bisa kuliah di bidang hukum. Nah, untuk di kampusnya sendiri nih, di Unsud sendiri, kira-kira bagaimana sih perjalanan untuk ke sana gitu? Bisa cerita nggak? Dari mulai kan otomatis ini luar kota nih ya. Kalau yang tadi kan Kak Dandi masih sekitaran Bekasi Karawang Bekasi itu kayak puisinya Chairil Anwar jadi bisa bolak-balik. Nah, kalau Kak Tessa ini kan jauh Jawa Tengah nih. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan? Kemudian bagaimana tahapannya bisa nggak diceritakan tuh sampai dapat dapat lokasi, dapat ini dan lain sebagainya dan berapa biayanya kira-kira untuk survive bertahan hidup di sana gitu karena bisa jadi tahun sekarang ada adik-adiknya yang juga mau melanjutkan ke Unsud gitu ya. Bisa ceritakan, silakan. Untuk biaya hidup di Purwokerto itu sendiri juga masih terbilang murah sih, Pak. Karena untuk kos-kosan sendiri pun itu di range harga 4 juta sampai 9 juta sudah dapat yang di inklusif, terus juga untuk makannya itu lumayan murah karena 10.000 tuh udah dapet nasi sama minum, apalagi ya. Terus lingkungannya juga baik, karena nggak begitu banyak kriminalitas di situ. Terus juga untuk daerah-daerahnya itu nyaman. Ditambah lagi Purwokerto kan dingin, beda sama di Tambun yang panas Tambun ya. banget. Nah, jadi itu mendukung sih, Pak. Mendukung untuk belajar berarti ya di sana ya. Hawanya sejuk-sejuk gitu kan. Terus untuk ngekos itu sendiri atau ada dengan teman-teman di sana? Kalau saya sendiri, Pak. Sendiri ya. Selain dari kuliah gitu ya, ada hal lain yang bisa dilakukan aktivitas-aktivitas lainnya untuk menambah income atau menambah uang jajan yang bisa dilakukan biasa oleh mahasiswa-mahasiswa sana bisa mungkin diceritakan. Kebetulan karena saya masih semester awal ya, Pak, karena saya baru mau semester 2, jadi saya saat ini belum mencari part-time sampingan gitu. Jadi saya masih mengandalkan dari uang orang tua, dari cover-an orang tua dan keluarga aja sih, Pak. Teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain pun sama karena di semester awal ini, Pak, masih padat-padatnya jadwal, terus ditambah lagi banyak kegiatan mata kuliah gitu-gitu, Pak. Jadi teman-teman pun masih fokus ke kuliah aja. Fokus kuliah ya. Jadi totalitas di sana butuh perhitungan ketika kuliah di luar kota dari Bapak Ibu diantaranya adalah satu tadi untuk biaya tinggal ya kan, untuk biaya makan. Nah, kalau misalkan beasiswa berarti hitungannya tinggal membiayai yang berkaitan dengan kehidupan hidup gitu ya, kebutuhan hidup gitu ya. Tapi kalau yang non beasiswa berarti otomatis harus diperhitungkan antara UKT dengan kebutuhan hidupnya. Dan itu saya rasa kalau di semester 3 ke atas itu rata-rata semua mahasiswa di sana sudah mulai berburu beasiswa ya. Kemudian juga pastinya sudah hidup lebih mandiri ya karena memang namanya kuliah di kampus ini istilahnya pastinya membutuhkan biaya, tidak bisa dipungkiri. Tapi semua pasti ada solusi. Pernah nggak ketika lagi butuh biaya ternyata orang tua kekurangan atau lagi kesulitan gitu? Suka dukanya gimana sih jauh dari orang tua gitu? Banyak sih, Pak, kalau pengalaman kekurangan uang kayak ditambah kan betul kata Bapak beli buku tuh bisa sampai ratusan ribu. Nah, di hukum juga sama. Jadi kalau buku itu terpisah dari UKT dan dosennya yang menyediakan, kita wajib beli. Nah, itu harganya bisa 100.000 ke atas. Nah, kadang kan uang hanya mencukupi untuk makan sama biaya transportasi dan lain-lainnya kan, nggak mengcover untuk pembelian buku. Nah, kadang tuh lebih suka ini sih, Pak, menahan untuk membeli atau nanti pinjam ke kakak tingkat.
karena buku-bukunya mahal-mahal, Pak. Ya. Mahal-mahal sekali. Pernah kiriman orang tua terlambat gitu, kemudian jadi duit sudah habis, tapi dari orang tua belum dikirim-kirim gitu. Pernah ada kondisi seperti itu? Pernah, Pak, beberapa kali juga sempat merasakan uang nggak dikirim, tapi uang yang tapi nggak enak mintanya ke orang tua karena udah terlalu merepotkan tiap bulan gitu. Jadi waktu itu, punya pengalaman juga sama yang kayak aku bilang tadi. Nah, terus makannya gimana kan? Nah, Nah, waktu iya. itu, untungnya aku punya teman yang emang Purwokerto dan memang orang tuanya sudah kenal dengan aku juga. Jadi, setiap mau kuliah nih, pagi-pagi dibawain bekal sama orang tuanya. Jadi kayak, "Ini buat Tessa," karena kan dia pasti belum makan. Ada orang yang gitu. Ya, ada orang baik gitu ya. Berarti bertemu dengan orang Iya. baik di penjuru bumi yang lain gitu ya. Ya, pastinya itu bagian dari perjuangan ya Mbak Tessa ya. Iya. Saya pun sama pernah menjadi mahasiswa kurang mampu gitu. Pastinya pernah rasanya merasakan sehari makan cuma sekali. Ya, tapi itu jadi motivasi buat kita untuk terus menuntut ilmu, bukan jadi alasan kita untuk menyerah, untuk tidak belajar di dunia kampus, untuk patah semangat gitu. Pastinya di balik semua kesulitan itu pasti suatu saat ada kemudahan. Karena namanya perjuangan itu pasti banyak aral melintangnya, banyak tantangannya gitu. Dan harapan saya untuk KTSA ini bisa belajar dengan baik, mempertahankan prestasinya, kemudian jadi salah satu lulusan terbaik UNSUD, dan juga Amin. bisa meraih cita-citanya di bidang hukum. Nah, untuk KIP sendiri, Bapak Ibu sekalian yang nantinya ingin ikut jalur KIP, proyeknya adalah nanti di sekitar tanggal 10 ke atas, itu formulirnya mulai dibuka. Formulirnya itu diisi online, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu harus mengikuti arahan dari sekolah. Kenapa? Karena banyak KTSA ini adalah salah satu yang berkali-kali bolak-balik konsul, dan alhamdulillah dari perjuangannya dia konsul, akhirnya KIP-nya bisa terrealisasi. Ya, termasuk juga tadi saudaranya Kak Dadi, Kak Dedi itu juga sama, berkali-kali ya konsul untuk berkaitan dengan KIP. Adapun kadang peserta didik ini, saya bisa isi sendiri ya karena online ya, diisi sendiri sesuka hati, seenaknya sendiri tanpa arahan dari pihak sekolah, akhirnya salah ngisi. Nah, ketika salah ngisi, yang jadi adalah KIP-nya hangus atau KIP-nya tidak di-ACC oleh pihak universitas. Banyak ditemui ya siswa-siswi SMA 8 ya yang dulu pernah terkendala berkaitan dengan pengisian KIP. Ya, contohnya adalah dalam pengisian biodata orang tua, dalam pengisian gaji, dalam pembuatan surat keterangan penghasilan, dalam proses pembuatan surat keterangan tidak mampu. Nah, ini jangan sampai arus informasinya mengandalkan berbagai sumber. Katanya saya lihat di YouTube begini, Pak. Saya lihat di online begini, saya lihat di tetangga begini. Akhirnya mengalami kesalahan pengisian formulir. Tetap satu instruksi, jadi berkonsultasi ke sekolah, berkonsultasi ke kesiswaan dan BK berkaitan dengan pengisian KIP agar KIP-nya bisa diisi dengan benar dan bisa sukses seperti Kak Tessa, KIP-nya di-ACC oleh pihak universitas. Ya mungkin Kak Tessa ada yang mau disampaikan berkaitan dengan adik-adiknya di sini, yang juga mungkin ingin ikut daftar juga ke UNSUD atau mungkin juga sedang berjuang nantinya ingin ikut beasiswa KIP juga, ya mungkin bisa disampaikan kalimat motivasinya atau arahannya. Ya, ini Pak, aku mau kasih informasi sedikit ya Pak. Jadi itu di UNSUD dia baru aja buka prodi baru, ada 7, yang ini tuh biasanya untuk anak IPA ya Pak. S1 mikrobiologi, S1 biologi terapan, S1 teknik mesin, S1 teknik komputer, S1 pendidikan bahasa Jepang, S1 statistik, sama S1 proteksi tanaman. Nah, mungkin untuk adik-adik yang mau daftar ke UNSUD, tapi terima, nah kebetulan sekarang sudah ada jurusan baru,
ini menjadi peluang sih Pak. Terus juga yang untuk pendaftar KIP jangan patah semangat, konsul terus sama Bu Salbi sama Pak Bima. Kalau misalkan ada data yang salah buru-buru dibenerin, jangan nunggu mepet mau pendaftaran karena akan sulit banget nantinya. Terus juga jangan patah semangat, itu aja sih Pak, cukup. Terima kasih untuk Kak Tessa. Ya, semoga sukses selalu kuliahnya. Salam juga untuk orang tua, untuk keluarga, ya, yang telah mendukung sepenuhnya terhadap keberhasilan Kak Tessa kuliah di perguruan tinggi hingga saat ini. Ya, demikianlah berkaitan dengan seminar pasca sekolah, podcast alumni ya, tadi sudah kita lihat dari alumni SMA Negeri 8 Tahun Selatan, ada yang di Unhan, jalur kedinasan, ada yang di Unsika yang mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia, dan ada Katesa yang berhasil masuk Unsud dengan bantuan beasiswa KIP kuliah. Kedepannya akan banyak lagi beasiswa yang akan kita sosialisasikan di seminar pasca sekolah berikutnya. Sambil sebelum itu ada sesi tanya jawab dan juga arahan dari koordinator guru bimbingan konseling. Ya, sekian dari saya kembalikan ke MC Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima sudah memandu pemateri dari alumni nih, rekan-rekan alumni. Terima kasih banyak atas sesi sharing dan materi yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya sebelum memasuki sesi tanya jawab, boleh dilempar yang ingin bertanya di kolom komentar sebelum nanti saya bacakan di sesi tanya jawab. Yang dari Bu Salbi dulu, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya. Nanti untuk selanjutnya ada pemaparan progres PTN dari Bu Salbi ya. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih untuk Bu Riris dan Pak Bima. Saya izin share screen sebentar. Sudah terlihat ya? Ya. Jadi di sini untuk akun SNPMB ditekankan sekali lagi wajib semuanya untuk membuat akun maupun yang ikut kedinasan sekalipun. Nah, di sini adalah progresnya. Yang belum registrasi itu masih banyak banget, ada 42 siswa. Sedangkan jumlah total kelas 12 sekarang itu 245 siswa. Dan yang baru terdaftar adalah 203. Jadi saya minta 42 siswa ini segera konsultasi sebelum ditutup ya. Untuk waktu tanggalnya itu nih, untuk jadwalnya registrasi akun siswa itu sampai 15 Februari. Sedangkan untuk pengisian datanya untuk yang eligible terutama itu sudah bisa tanggal 14 Februari. Dan minggu depan kalian sudah mulai langsung ujian praktik. Jadi saya harap kalian bisa sambil membagi waktunya untuk membuat akun, ada kendala apa langsung dikonsultasikan gitu. Terus juga ada jalur SPAN PTKIN yang dimana dari Universitas Islam Negeri untuk pengisiannya dimulai 12 Februari, Senin besok, dan saya akan membagikan username dan passwordnya. Dan ini yang SPAN PTKIN yang sudah terdaftar, yang sudah di grup ya. Jadi untuk yang ingin menambah, mohon maaf sudah tidak bisa, karena dari jauh-jauh hari sudah diinfokan terlebihnya. Terus kemudian untuk Poltekkes Jakarta 1, 2, dan 3 itu sudah dibuka semuanya. Untuk waktunya itu sudah di-share oleh Pak Bima di grup. Kalian bisa dicek masing-masing. Kalian diperbolehkan untuk mengikuti yang jalur Jakarta 1, 2, atau 3. Namun dilihat lagi untuk tanggalnya, pendaftarannya, persyaratannya gitu. Dan kemudian tadi kan sudah dipaparkan oleh Kak Alex ya untuk mengenai Unhan. Unhan itu nanti ada surat keterangan kelas 12 yang akan dibuat. Jadi nanti dimohon di list datanya siapa aja yang ingin mendaftar Unhan supaya diprioritaskan untuk pembuatan akun untuk surat keterangan kelas 12, sorry. Dan untuk jalur beasiswa lainnya, kalian bisa ke wali kelas atau ke BK untuk mengenai surat keterangan kelas 12. Jadi saya harap untuk yang ingin mendaftar jalur beasiswa atau kedinasan atau yang lainnya untuk membuat surat itu, kalian yang harus segera
untuk konsultasi. Kalian yang harus gerak gitu. Jadi jangan berharap untuk selalu di ini sama guru BK-nya gitu. Sedangkan yang diurus ini juga nggak cuma satu gitu. Jadi mohon kerjasamanya untuk yang jalur eligible, non eligible, yang spam PTKIN gitu. Karena banyak jalur, kalian juga harus membagi waktunya gitu kan. Apalagi minggu depan kalian sudah mulai ujian praktik gitu. Jadi kalian harus tetap dilihat lagi tanggal waktu pendaftarannya sampai kapan. Jangan sampai terlewat, terutama untuk yang akun SNPMB. Karena akun SNPMB ini terakhir tanggal 15 Februari. Minggu ini aja udah banyak yang error websitenya karena banyak yang akses ya gitu. Ya, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti bisa bertemu dengan saya dan guru BK yang lain untuk konsultasi. Terima kasih, Bu Riri. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Saldi atas pemaparan progresnya. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa lempar di kolom komentar atau acung tangan ya Bu Riris ya. Yang mau acung tangan langsung juga silahkan. Bisa pakai reaksi. Ya, Meci. Saya boleh mewakilkan pertanyaan, Pak? Itu ada yang acung tangan dulu Bu mungkin Bu. Si oke. Meci dan Sarah tuh. Oh, Meci dan Sarah berdua ini ya Zoom-nya. Ya. Kayaknya ini jumlahnya 135, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang 10 orang satu Zoom. Iya, Pak, benar. Ya, silahkan Meci dan Sarah bisa ini unmute dan tampilkan videonya. Ya, dipersilakan untuk Meci dan Sarah. Audionya bisa di ya, sip. aja. Ya, audionya oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meci Adiza dan Sarah Nabila dari kelas 12 ditanya. Setelah lulus dari Universitas Pertahanan kan tadi bisa langsung masuk TNI, tapi itu ada syaratnya kan, syarat tertentu. Nah, untuk syaratnya tuh meliputi apa saja, dan kalau nggak memenuhi syarat, nanti lulusnya jadi apa? Terima kasih. Sama-sama. Ini bertanya sama Kak Alex siapa ya? Ya, Kak Alex bisa dijawab sama Kak Alex. Silahkan Kak Alex. Siap. Aku bantu jawab. Buat persyaratan untuk masuk TNI-nya itu ya kemungkinan kurang lebih sama kayak tes Unhannya. Jadi kayak kita kan berarti tes masuk perwira TNI itu kemungkinan tesnya itu jasmani dan beberapa akademik juga serta perbatasan IPK kayaknya. Saya juga kurang tahu sih untuk untuk seleksinya itu apa aja karena dari kami juga ini kan universitas baru jadi saya itu angkatan ketiga di sana jadi di Unhan sendiri itu belum ada yang lulusannya itu tahun ini. Iya, Pak. Tahun ini itu baru ada lulusan. Jadi untuk tahapan seleksinya kurang lebih sih sepertinya sama seperti masuk ke Unhan itu sendiri. Lalu untuk yang mungkin tidak berminat buat jadi perwira TNI itu juga nggak apa-apa. Jadi untuk mahasiswa Unhan sendiri itu kemungkinan sebagai ASN di Kementerian Pertahanan atau PNS juga bisa atau lembaga
PT-PT industri yang memproduksi alutsista di Indonesia ini, kayak PT PAL, PT Pindad, PT-PT yang menyediakan eh, kendaraan-kendaraan tempur seperti pesawat tempur, tank, senjata-senjata, dan lain sebagainya, seperti itu. Gimana Mece? Ada yang perlu ditanggapi lagi atau yang belum jelas? Mungkin sudah cukup penjelasannya dari Kak Alex ya. Berarti bukan penjelasannya dari Kak Alex. Lanjut. Ya, jadi ASN juga bisa. Betul. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dewo nih. Apa di Unsur ada jalur selain SNBP dan SNBT? Pertanyaannya kayak tertuju ke Katesa nih, Pak. Ya, silahkan. Oke, aku izin menjawab ya, Bu. Ada jalur masuk di Unsur selain SNBP, SNBT, tentunya ada jalur mandiri yang ada 2 juga. Mandiri UTBK yang tentunya pakai skor UTBK, SNBT, dan yang satunya non UTBK yang menggunakan nilai raport. Nah, kalau non UTBK ini sendiri biasanya itu untuk kelas internasional yang otomatis harus melampirkan tes TOEFL juga. Apakah menjawab? Untuk Dewo semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Tessa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Yazid nih, Pak. Assalamualaikum Pak dan Kak Alex. Saya ingin bertanya untuk Universitas Pertahanan itu apakah ada persyaratan untuk kesehatan mata? Normal, tidak boleh minus atau silinder? Oke, langsung saya jawab. Untuk persyaratan mata itu ada. Kalau tidak salah itu untuk mata minus atau plus itu maksimalnya 3 atau 5. Antara itu untuk yang silinder sepertinya belum bisa. Jadi dari kami itu rata-rata biasanya melakukan lasik sih, Bu. Buat lasik mata buat memenuhi persyaratan masuk Unhan ini. Jadi buat adik-adik yang pakai kacamata itu masih bisa mencoba mendaftar dengan batasan minimal minus atau plusnya itu sekitar 2 sampai 5 kali. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kak Alex penjelasannya. Berarti Yazid Yazid mau minimal 1 daftar sampai kayaknya 2 itu, ya. Bu. Iya. Jangan pesimis Yazid. Tetap Jangan semangat. pesimis. Ada Semangat. lasik di fakultasnya. Kemarin Maulana sudah membuktikannya. Iya, Maulana kemarin udah lasik dia, katanya lebih Udah, jelas sekarang sudah matanya. lepas kacamata. Ya, mungkin yang nitip ke Bu Salwi ada tadi. Enggak kok, sudah Oh, udah. ditulis. Ya. Ini ada pertanyaan titipan buat Kak Tessa, Kak. Nih, pas Kakak ngedaftar itu kan ada beberapa pilihan harusnya. Nah, untuk Kak Tessa sendiri kan di luar Jawa Barat, ada pilihan selain di Unsut atau enggak? Atau hanya menetapkan satu pilihan dan apa strateginya untuk memantapkan, oh ini nih pilihan aku gitu. Apapun resikonya, saya tetap pilih ini. Gimana itu, Kak? Oke, izin menjawab. Jadi aku waktu daftar SNBP itu hanya satu pilihan saja, yaitu Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Nah, untuk menetapkan pilihannya, kenapa aku yakin? Karena aku melampirkan sertifikat yang sudah berstandar nasional dan itu poinnya sudah lumayan besar. Jadi aku melampirkan 3 sertifikat. Yang pertama sertifikat sosiologi medali perak, terus sosiologi medali perunggu, sama sejarah medali emas. Itu, Bu. Oke, berarti didukung sama sertifikat yang mumpuni ya, Kak? Ya, betul.
Oke, terima kasih. Ada dari orang tua wali murid, Pak. Nih, Agung Basuki, Mamah Agung Basuki, 10 IPA 3. Lulusan dari Unhan, otomatis ikut, Pak, Bu, jika masuk TNI. Kalau masuk TNI, ya, itu maksudnya mungkin kalau otomatisnya dites lagi ya tadi ya menurut Kak Alek ya. Dari Unhan untuk masuk TNI ada seleksinya lagi, jadi Iya, tidak semuanya langsung ke TNI, tapi kalau sudah masuk TNI langsung ikatan dinas otomatis ya, langsung jadi aparatur sipil iya negara betul Pak. Jadi dari TNI ya. Silakan lanjut. Kak ya Alek, silakan. untuk yang tidak keterima jadi TNI itu kami di sini nggak ikatan dinas, tapi waktu itu saya pas setelah pengumuman kelulusan itu menandatangani surat pernyataan bahwa siap ditempatkan kemana saja selama 10 tahun setelah lulus dari universitas ini sendiri. Jadi kemungkinan udah pasti dipekerjakan gitu Pak. Jadi nggak Udah pasti mencari bekerja pekerjaan ya. lagi. Ya udah berarti Gitu. 10 tahun itu udah pasti bekerja ya. Iya Pak. Dan pastinya nanti akan ada akselerasi karir juga gitu kan. Setelah 10 Betul. tahun berarti nanti kerja, lanjut kemana lagi berkarirnya. Bisa jadi ASN juga kan ya di kementerian Betul ya. Pak. Betul, bisa menjadi ASN di Kementerian. Masih di mute Bu Riris. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak, Ya. dari Hana. Buat Kak Dandi, izin bertanya untuk beasiswa pendidikan, kira-kira dibukanya setelah masuk kuliah atau sebelum kuliah? Sudah bisa daftar atau belum, Kak? Dan kira-kira kapan dibukanya? Terima kasih, Hana. Boleh Kak Dandi bantu jawab? Baik, izin masuk. Izin menjawab juga. Mana nih Kak Dandinya? Ya, halo Bu. Baik, saya izin menjawab. Jadi beasiswa ini diperuntukkan untuk yang ketika sudah diterima di PTN ya. Nah, ketika mereka harus setiap siswa yang sudah menjadi mahasiswa baru itu harus menyertakan LOA. LOA itu syarat masuk atau ketika sudah diterima nih ada bukti kalian masuk perguruan tinggi. Nah, itu bisa menyertakan itu. Nah, untuk kelas 11 sendiri bisa sebelum masuk kuliah gitu. Jadi diperuntukkan untuk luar negeri gitu untuk kelas 11. Jadi minimal semesternya juga beda gitu dengan yang sudah diterima sama yang kelas 11 untuk di luar negeri nanti. Gitu. Jadi ya kalau untuk ketika sudah diterima suruh nilai dari 1 semester 5, kalau yang kelas 11 itu sebelum masuk perguruan tinggi kita disuruh nyertai nilai semester 1 sampai semester 4 saja. Berarti bisa sebelum dan setelahnya ya Kak ya? Ya Ibu, kalau untuk kelas 12 kan otomatis sudah daftar perguruan tinggi nih. Jadi harus ketika sudah diterima dulu gitu, ada bukti bahwa mereka sudah diterima di perguruan tinggi gitu. Oke. Semoga menjawab ya Hana. Iya. Otomatis keterima perguruan tingginya kalau mau beasiswa ini Ada juga yang ingin yang bertanya realistis lagi? ya Bu Riris ya. Kak Dandi ini menambahkan jadinya kalau kalian ingin dapat beasiswa seperti Kak Dandi, berarti pastikan target perguruan tingginya juga yang realistis. Artinya kemampuan siswa berdasarkan skor nilai dan sertifikatnya ini beda-beda. Ada yang mungkin istilahnya mereka berpeluang besar untuk di Unsika, tapi berpeluang kecil untuk di UGM misalkan. Nah, kalau dia daftarnya ke UGM, bisa jadi lulusnya gagal, otomatis beasiswanya juga tidak ada bisa dicapai gitu ya. Tapi kalau dia masuk Unsika dan ternyata goals,
berpeluang untuk memperoleh beasiswa. Jadi disesuaikan dengan standar keuangan dan ekonomi masing-masing ya. Artinya kalau orang tua siap support, otomatis mau daftar dimanapun it's okay gitu ya. Tapi kalau misalkan orang tua ada kesulitan, berkaitan dengan ekonomi, faktor ini dan lain sebagainya, maka yang pertama harus dipastikan adalah realistis dulu. Saya ingin daftar kemana, kampus yang mungkin peluangnya besar saya bisa masuk, sertifikatnya ada, nah baru setelah itu fokus untuk ngurus beasiswa seperti Kak Dandi supaya kalian bisa masuk dengan beasiswa dan meringankan beban orang tua. Dan tak lupa juga Kak Dandi pastinya untuk beasiswa ada syarat prestasi ya. Jadi jangan pernah lelah untuk semangat berprestasi. Ya, silakan lanjutkan Bu Riris. Tetap semangat berprestasi ya Pak ya. Iya. Ada dari Fatin nih Pak. Rata-rata nilai untuk masuk ke Unsud berapa Kak Tessa? Bisa bantu jawab? Oke, kalau nilai rata-rata aku sendiri masuk ke hukum itu 87, tapi kalau untuk keseluruhan anak fakultas hukum rata di atas 90, 91, 92 sampai 96. Tapi jangan takut kalau misalkan rata-ratanya kecil, karena kan nanti ada penunjang sertifikat dan itu bisa menambah poin. Oke. Berarti pada intinya balik lagi ke realistis ya. Iya. Ya Pak, betul nggak Pak? Ini daftar hadir udah Banyak kita pertimbangan share. dan harus tahu strategi. Iya, daftar hadir sudah kita share Bu Riris. Diingatkan mungkin semuanya. Yang sudah hadir bisa isi presensi terlebih dahulu di kolom komentar, linknya sudah di-share oleh Bu Salmi. Iya. Tadi kayaknya Sarah sama Meci angkat tangan lagi nih, ada yang mau ditanyain lagi atau enggak? Sudah turun tapi kayaknya. Mungkin tadi lupa dimatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanya lagi ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Sarah Sabila dari 12 IPA 2. Saya ingin bertanya dong Bu, untuk Universitas Pertahanan tadi kan ada prodi kedokteran. Itu apakah ada biaya tambah lagi? Karena kan kedokteran terkenal akan biayanya yang mahal. Oke, ada lagi? Udah, nggak ada Bu. Cukup. Boleh dijawab kali ya Pak ya sama Kak Alex nih Pak. Iya, boleh. Aku jawab, buat prodi kedokteran sendiri, betul yang dibilang Sarah, emang semua orang tahu pastinya kedokteran itu yang sangat-sangat besar buat menunjang pendidikannya selama berkuliah. Untuk di Unhan sendiri itu benar-benar semuanya itu ditanggung pemerintah, semuanya itu gratis, mulai dari biaya hidupnya, mulai dari FK itu kan biasanya praktikum-praktikum kayak gitu, itu semua disediain dari Unhan. Untuk fasilitas-fasilitas semuanya kayak ujian-ujian itu semuanya gratis. Jadi benar-benar nggak ada biaya tambahan sama sekali dari mahasiswanya untuk memenuhi pendidikan selama menempuh pendidikan di Unhan sendiri sebagai prodi kedokteran. Jadi buat adik-adik semua yang mau mencoba mendaftar mau jadi dokter tapi terkendala dalam biaya, Unhan ini merupakan solusi banget buat kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian menjadi dokter tanpa biaya sepeser pun. Jadi bisa dicoba buat adik-adik semua. Dengan syarat nilainya oke ya, bagus. Banget berarti nih ya di Unhan. Siap ikut seleksi. Masuk kedokteran tapi gratis. Iya, masuk kedokteran gratis. Mantap ini. Pastinya ada rezeki, ada pengorbanan. Mental berarti ya Pak ya. Tidak ada yang hanya gratis. Tiba-tiba persiapannya pas-pasan, tiba-tiba dapat gitu. Tidak ada. Pastinya berdarah-darah dulu gitu untuk mempersiapkannya.
Harus totalitas dulu. Iya, harus totalitas dulu. Ini ada yang ingin ditanyakan lagi untuk para peserta? Nampaknya sudah tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada, bisa ditutup. Diingatkan Alhamdulillah. kembali. Jawabannya. Gimana? Diingatkan kembali itunya, presensinya ya. Oh, ada yang mau ditanya lagi, Sarah sama Meci? Nggak ada, Bu. Terima Nggak ada, Bu. kasih. Udah cukup jelas. Udah cukup Ya. jelas. Mungkin kita foto bersama dulu kali. Bisa kiranya semuanya open Boleh di kamera. on cam semuanya. Semuanya open kamera, kita dokumentasi. Pak Bima, sebentar Pak Oh Bima. iya Pak, mangga Pak, silakan Pak, ada tambahan. Ya. Terima kasih kepada Alexandro, terus Dandi, terus Katesa yang sudah memberikan motif. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini adik-adiknya bisa tertarik untuk masuk perguruan tinggi. Iya. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih, dan yang kedua terima kasih kepada anak-anakku yang kelas 12 khususnya yang sudah mengikuti webinar ini ya, dan persiapkan dari mulai hari ini ya kemana saja yang akan diikuti oleh kalian ya. Jangan lupa untuk terus komunikasi dengan guru BP, wali kelas, kesiswaan ya, karena informasi itu biasanya cepat ya. Jadi kalian sekarang harus pintar-pintar mencari kesempatan-kesempatan ya. Itu saja mungkin Pak Bima. Sekali lagi terima kasih ya. Ya, terima Mangga kasih Pak Bapak. Bima. Mangga, mungkin kita bisa dokumentasi foto bersama ya. Kepada seluruh yang hadir, kami mohon bisa untuk on cam, semuanya on kamera, baik siswa-siswi maupun orang tua siswa akan saya screenshot, saya rekam, ya dipersilahkan. Ya, terima kasih sudah semuanya. Ya, bisa kiranya on cam. Ya, ini ada beberapa halaman ya, jadi ada 5 halaman. Jadi saya melakukan screenshotnya dari halaman 1 sampai halaman 5. Jadi mohon untuk dalam waktu 1 menit dipertahankan on cam-nya. Karena butuh waktu untuk menggeser halaman. Ya, silakan yang belum on cam ditunggu. Jangan ditutup dulu. Masih ada yang harus direkam. Satu, dua, tiga, empat. Nah, halaman terakhir. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya semuanya. Ya. Untuk para peserta jangan lupa isi daftar hadir ya di kolom komentar. Ya, kalau sudah tidak ada yang berpartisipasi ditanyakan lagi, pada bisa ditutup Bu Riris. Sudah pukul 11. Oke, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir pada acara webinar siang hari ini, dari pagi menjelang siang sampai siang beneran ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk para peserta yang udah hadir, dan untuk rekan-rekan alumni terima kasih yang sudah sharing pengalamannya. Banyak banget yang bisa kita ambil dan kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita.
Amin. Dan sebagai rasa syukur penutup kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelancaran terselenggaranya acara pada siang hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu orang tua Sebelumnya mohon murid maaf ya. dari saya ya, jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati para peserta, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Boleh keluar dari Zoom meeting. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Ian Warahmatullahi atas wabarakatuh. kehadirannya. Terima kasih Terima kasih semuanya. orang tua murid sekalian. Ibu guru, Ya, terima kasih Kak Bapak, Alek, Bapak. Kak Dandi, Kak Tessa, sukses terus kuliahnya. Ya, insya Allah nanti ada sertifikat dari sekolah menyusul ya, berkaitan atas partisipasinya pada hari ini dalam seminar pasca sekolah. Terus motivasi adik-adiknya. Nanti mohon izin untuk apabila ada yang ingin menghubungi langsung, mungkin nanti saya share untuk nomor Kak Alek, Kak Tessa, dan Kak Dandi ya. Karena memang ada beberapa orang tua atau siswa tadi yang request gitu, karena memang jembatan yang paling mudah ya untuk bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kalau memang yang bertekad kuat ingin ke Unhan, ya berarti nanti langsung komunikasi ke Alek, segala macamnya, segala lika-likunya. Nah, nanti izin. Namun Kak Alek ini karena sibuk di kampus juga, jadi ada waktu-waktunya Kak Alek ya untuk bisa main HP ya. Jadi kalau balasnya lama, mohon dimaklumi. Karena tidak Iya, Pak. sepanjang hari ya, beliau main HP, apalagi lagi apel siaga, teman HP dihukum sama komandan gitu ya. Termasuk juga Kak Dandi dan Kak Tessa, karena juga dua-duanya super sibuk di kampusnya. Jadi nanti kalau menghubungi, mohon bersabar. Ya, seperti itu. Silakan bagi yang sudah presensi, ngisi presensi bisa keluar dari room. Terima kasih Bu Riris, Bu Salbi, Bu Ega. Ya, Iya, sama-sama Pak. para Bapak mohon izin recordingnya mungkin sudah. Pak. ya kita akhiri ya, kita stop recordnya.